Sekarang kita bahas yang membatalkan sholat, di mana para ulama berselisih. Kalau kita lihat di kitab Minhajul Muslim, karya Abu Bakar Jabil Al-Jazairi, yang membatalkan sholat hanya ada 7. Tapi kalau di kitab Al-Muyassar, yang membatalkan sholat ada 15. Bahwa ini adalah ilmu daruri yang wajib diketahui oleh setiap mukallaf tentang pembatal sholat, di mana para ulama telah menjabarkan hal-hal yang membatalkan sholat. Kalau lihat kita ke kitab Minhajul Muslim, karya Syekh Abu Bakar Jabil Al-Jazairi rahimahullah, yang membatalkan sholat hanya ada 7. Namun secara terperinci di kitab Al-Muyassar, bahwa yang membatalkan sholat ada 15. Taib, yang pertama, perkara-perkara yang membatalkan sholat. Pertama, setiap segala sesuatu yang membatalkan toharoh, maka batal juga sholatnya. Sebab toharoh adalah syarat utama dari sahnya sholat. Yang kedua, tertawa dengan keluar suara. Adapun kalau kita hanya tersenyum di dalam sholat, maka tidak membatalkan sholat. Kemudian selanjutnya al-kalamu amdan, yaitu berbicara dengan sengaja. Adapun kalau lupa atau karena jahil, maka tidak membatalkan sholat. Nah, dalam perkara ini, yaitu kalamun nas, ucapan manusia membatalkan sholat, termasuk di dalamnya berdehem. Berdehem ada 2, ada yang membatalkan sholat dan tidak membatalkan sholat. Manakala kita berdehem karena tidak sengaja, umpamanya karena gatal di tenggorokan, kemudian kita begitu, maka tidak membatalkan sholat karena itu perkara uzur. Adapun berdehem yang membatalkan sholat, manakala kita hendak memberitahu kepada seseorang, umpamanya ada orang yang lewat atau ada orang yang mengucapkan assalamualaikum, kemudian kita menjawab dengan berdehem bahwa kita sedang sholat. Nah, seperti demikian, maka berdehemnya itu adalah untuk komunikasi dengan manusia, membatalkan sholat. Para ulama juga bahwa minimal berkata di dalam sholat yang membatalkan itu manakala satu kalimat yang bermakna. Umpamanya ia mengatakan fi, bi, li, kalau kita terjemahkan dan, untuk, agar. Nah, manakala kalimatnya ini bermakna, maka ia juga membatalkan sholat. Kemudian yang ketiga adalah lewatnya perempuan yang sudah dewasa, yang sudah haid, atau lewatnya himar, keledai, atau lewatnya anjing hitam di depan tempat kita sujud, antara kita berdiri dan kita sujud. Oleh sebab itu Rasulullah SAW memerintahkan kepada kita untuk sholat dengan menghadap kepada sutroh. Di sini dijelaskan, di mana di dalam hadis riwayat Imam Muslim, bahwa sutroh ini adalah ar-rohlu, yaitu tempat sandaran unta, minimal 50 cm, kira-kira 50 cm. Kemudian yang nomor kelima yang membatalkan sholat adalah kashful aurah amdan, terbukanya aurat dengan sengaja. Pembahasan ini telah dibahas di tentang syarat sah sholat. Kemudian yang keenam, yaitu dengan sengaja membelakangi kiblat. Sebab syarat daripada sahnya sholat adalah menghadap ke kiblat. Yang nomor ketujuh, masuknya najis ketika kita sedang sholat, atau kita terkena najis sedangkan kita sholat, dengan catatan manakala kita mengetahuinya dan tidak segera menghilangkannya. Umpamanya kita tahu bahwa baju kita, teringat ketika sholat bahwa baju yang dipakai itu adalah baju najis. Nah, maka segera kita batalkan sholatnya karena baju yang dipakai adalah baju yang terkena najis. Adapun kalau bisa dilepas dengan cara tidak membatalkan sholat, maka boleh juga. Di mana Rasulullah SAW pernah menggunakan sandal, di mana sandal ini terdapat najis, diberitahu oleh Jibril, maka segera Rasulullah SAW melepaskan sandalnya, dan ia ketika itu sedang sholat dan melanjutkan sholatnya. Kemudian yang nomor ke-8, tark ruknin,
yaitu meninggalkan rukun dari beberapa rukun dari rukun-rukun sholat, atau meninggalkan syarat dari beberapa syarat disebabkan karena kesengajaan, bukan karena uzur. Yang nomor ke-9 yaitu banyaknya bergerak. Jadi banyaknya bergerak dengan gerakan yang besar, maka ia membatalkan sholat. Adapun kalau darurat atau bergeraknya dengan gerakan yang kecil, seperti bergeser ke samping untuk merapatkan saf, atau maju satu langkah untuk mendekati kepada sutra, maka tidak membatalkan sholat. Di mana hadisnya di dalam kitab Bukhari. Di dalam kitab Bukhari bahwa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sholat sedangkan ia menggendong Umamah bintu Zainab binti Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Rasul pernah menggendong cucunya dan dia dalam kondisi sholat. Kemudian yang nomor ke-10 yaitu bersandar ke dinding, ke tembok atau ke tiang tanpa ada uzur. Sebab berdiri dengan tegak adalah salah satu daripada syarat sholat, kecuali kalau memang sakit atau ada uzur. Yang nomor ke-11 yang membatalkan sholat juga adalah manakala dengan sengaja menambah rukun dari rukun-rukun sholat, seperti gerakan menambah gerakan sujud, menambah gerakan ruku', maka ia membatalkan sholat dengan ijma para ulama. Yang ke-12 yang membatalkan sholat adalah dia dengan sengaja mendahulukan rukun sebelum rukun sebelumnya, yakni dia tidak tartib. Umpamanya dia mendahulukan sujud daripada ruku, padahal dia harus ruku dulu, kemudian i'tidal dan baru sujud. Yang nomor ke-13, dia dengan sengaja mengucapkan salam sebelum selesai rangkaian sholat dengan sempurna. Yang nomor ke-14, sengaja merubah bacaan Al-Quran atau merubah makna daripada Al-Quran. Umpamanya seperti merubah makna Al-Fatihah, sebab Al-Fatihah adalah rukun daripada sholat. Atau ia merubah bacaan yang bacaan itu bukan pada posisinya, seperti ia umpamanya membaca bacaan zikir ketika ruku dengan bacaan di antara dua sujud, atau ketika sujud ia malah membaca doa iftitah, maka ini pun membatalkan sholat. Dan yang nomor terakhir yaitu dia dengan sengaja berniat ingin membatalkan sholat dikarenakan karena keraguan-raguan. Sebab sholat niat itu harus ada kuat dari mulai awal sampai akhir. Itulah yang 15 perkara yang membatalkan sholat. Maka sebagai kesimpulannya saya singkat, yang membatalkan sholat ada 15. Yang pertama, setiap perkara yang membatalkan toharoh, maka ia membatalkan sholat. Sebab toharoh adalah rukun daripada syarat sahnya sholat. Kemudian yang kedua, tertawa dengan keluar suara. Adapun kalau hanya tersenyum tidak membatalkan sholat. Yang ketiga, berbicara dengan sengaja. Kalau lupa atau karena refleks, maka tidak membatalkan. Kemudian yang keempat, lewatnya wanita yang sudah dewasa atau himar atau anjing hitam di antara tempat sujud dan tempat berdiri ketika sholat. Yang kelima, terbuka aurat dengan sengaja. Yang keenam, membelakangi kiblat dengan sengaja. Yang ketujuh, terdapat najis ketika kita sholat, dengan sengaja kita mengetahuinya dan tidak segera menghilangkannya. Yang nomor ke-8, meninggalkan rukun dari beberapa rukun atau meninggalkan satu syarat saja dari beberapa syarat sholat dengan sengaja tanpa udzur. Yang ke-9, banyak bergerak dengan gerakan yang bukan udzur, gerakan yang tidak ada kaitannya dengan sholat, seperti umpamanya gerakan mengayun-ngayun kaki
atau gerakan seperti makan, minum. Kemudian yang ketujuh yaitu bersandar ke dinding tanpa ada sebab, tanpa ada udzur. Yang ke-11 menambah gerakan di antara gerakan rukun sholat. Yang ke-12 yaitu dengan sengaja dia mendahulukan satu rukun daripada rukun sebelumnya, yakni dia tidak tertib. Yang ke-13 dia dengan sengaja mengucapkan salam sebelum sempurna atau selesai sholat. Yang ke-14 dia dengan sengaja merubah bacaan Al-Fatihah, karena Al-Fatihah adalah bagian dari rukun sholat, atau dia merubah bacaan yang semestinya, seperti bacaan ketika ruku dia baca di antara dua sujud, bacaan ketika iftitah dibaca ketika di antara dua sujud ketika duduk. Dan yang nomor ke-15 dia dengan sengaja kuat berniat untuk membatalkan sholat walaupun ia mengerjakannya karena keraguan-raguan. Semoga bermanfaat.